Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersyukur dipertemukan saudara di mata kuliah metodologi studi Islam, gitu ya, di prodi hukum ekonomi syariah. Sebelumnya Pak Ali sampaikan permohonan maaf bahwa sampai pertemuan saat ini kita belum bisa bertemu tatap muka karena satu lain hal, sehingga untuk mengisi kekosongan maka proses kuliah perdana dengan agenda orientasi perkuliahan dan mata kuliah di kelas ini, di kelas kelas saya, kelas A gitu ya. Kelas ini Pak Ali lakukan dengan cara daring. Jadi penjelasan nanti saya terangkan. Mari sama-sama kita baca Bismillah, Al-Fatihah, semoga kita diberikan kemudahan. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian, pertama, jadi saya, karena ini Anda semester 1, jadi saya Ali Muhtarom yang selama 1 semester ke depan akan mendampingi saudara di mata kuliah metode studi Islam ini. Saya adalah dosen di Fakultas Syariah, tepatnya pada saat ini saya diamani sebagai Kaprodi Magister Ekonomi Syariah atau S2 Ekonomi Syariah di UIN Gusdur ini. Jadi kantor saya itu di Pasar Sarjana Kampus Panjang, tetapi beberapa dalam 3 hari atau 2 hari dalam 1 minggu kantor di Fakultas Syariah. Baik, kita mulai. Mata kuliah kita adalah metodologi studi Islam. Nah, ini yang tertulis di RPS ini bisa Anda baca bahwa sebagai pengantar, mata kuliah metodologi studi Islam ini adalah salah satu mata kuliah institut atau universitas, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di semester 1 di UIN ini, karena kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Nah, apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini? Ini yang menjadi hal yang penting yang perlu saudara ketahui, bahwa RPS ini menjadi guidance atau menjadi petunjuk jalan selama 1 semester Anda itu berbicara atau mau diajak kemana, selama 1 semester Anda itu mau belajar apa. Nah, ini penting, harus Anda pahami dengan baik, sehingga ketika kuliah nanti ke depan Anda semangat gitu. Ketika kuliah nanti ke depan Anda tahu ini Pak Ali mau membawa saya kemana belajar mata kuliah metodologi studi Islam ini gitu. Karena banyak dari teman-teman ketika kuliah tidak di kelas merasa tidak enjoy, di kelas merasa tertekan, bahkan tidak semangat karena nggak tahu. Ibaratnya Anda kalau tahu tujuannya nanti dapat apa, akan semangat. Nah, itu. Nah, mata kuliah ini capaian mata kuliah. Jadi dalam perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa akan diarahkan pada cara memahami Islam, baik Islam sebagai agama, Islam sebagai budaya dan ilmu. Islam sebagai agama menjadi pandangan hidup, sedangkan sebagai budaya Islam jadi gejala sosial yang muncul sebagai jawaban kritis masyarakat. Selain itu, Islam sebagai ilmu sangat menarik untuk dikaji dengan berbagai pendekatan, metode, dan kajian ilmiah lainnya. Jadi, ketika Anda nanti kuliah ini selesai, harapannya apa? Anda memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatil alamin. Anda diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Kemudian Anda memiliki pemahaman holistik, universal, dan inklusif terhadap Islam. Membedakan kerangka metodologis dalam memahami Islam. Jadi mungkin ada pertanyaan begini. Metodologi studi Islam itu diajarkan di semester 1 pentingnya apa sih, Pak? Jadi secara gampang begini teman-teman. Mata kuliah ini diajarkan kepada teman-teman semester 1 di UIN ini agar teman-teman ke depan mempunyai cara pandang, pemahaman terhadap Islam secara komprehensif, bahwa Islam itu sangat luas. Islam itu tidak sekedar tata cara sholat, ibadah haji, puasa, zakat saja, tidak. Tetapi Islam itu adalah medan yang sangat luas gitu. Ada pos muamalah, ada pos jinayah, ada pos ubudiyah gitu. Artinya kajian Islam sangat luas. Kalau cara pandang kita sempit terhadap Islam, nanti akan memunculkan pemahaman yang sempit pula, yang tidak inklusif tapi eksklusif. Karena pemahaman Islam sempit, menganggap orang lain yang berbeda dengan dirinya itu salah. Nah, ini kan bahaya. Oleh karena itu mata kuliah ini menjadi penting diajarkan kepada teman-teman di semester 1. Intinya adalah di mata kuliah ini saya akan mendampingi teman-teman sesuai amanah dari RPS ini, amanah universitas. Mahasiswa semester 1 diharapkan memiliki pandangan yang luas, universal, luas, moderat terhadap Islam. Kalau orang yang cara pandangnya luas, tidak sempit, maka dia akan bersifat terbuka begitu ya. Baik. Kemudian ada beberapa materi pokok ajar yang kemudian nanti bisa di-share atau bisa dibagi di dalam kelompok ya. Nanti saya minta teman-teman ini dibagi menjadi 12 atau berapa? Dibagi menjadi 12 kelompok lah ya, 12 kelompok. Ya. Tema yang dikaji itu ini. Mulai dari agama dan problem kemanusiaan, prinsip dasar epistemologi Islam, Islam sebagai agama wahyu, dan seterusnya sampai kepada yang ke-15 dinamika Islam kontemporer. Pak, kalau membuat tema itu sumbernya dari mana? Ada sumber bahan bacaan yang wajib Anda telusuri ya. Anda miliki malah bagus, tapi di perpus ada banyak bisa dipinjam. Setidaknya bisa dilacak. Nanti Pak Ali kirim beberapa file buku atau jurnal yang bisa membantu Anda untuk memahami mata kuliah ini. Ini sumber wajibnya, ada referensi tambahan, ini banyak sekali. Nah, kemudian ini instrumen penting penilaian yang perlu Pak Ali sampaikan, bahwa menilai mata kuliah itu ada historinya, ada rumusnya saudara. Jadi tidak sekedar nanti dapat nilai A, B, C, tidak, tetapi munculnya nilai itu ada rumusnya. Misalkan ini, kehadiran, presentasi, tugas-tugas, UTS, UAS, lain-lain, nah, semua 100%. Artinya kehadiran saudara ada nilainya, tugas-tugas makalah, diskusi, keaktifan saudara ada nilainya, UTS juga ada nilainya, UAS juga ada nilainya, sampai kepada non-akademik. Cara Anda komunikasi, cara Anda berpakaian itu ada nilainya. Nah, ini adalah bahan kajian atau bahan ajar. Jadi misalkan begini, besok yang membahas tema tentang pengantar metodologi studi Islam, yang dibahas itu adalah yang ini. Yang dibahas adalah materi ajar ini. Nah, kemudian agama dan problem kemanusiaan itu yang dibahas adalah ini, bahan ajar ini yang dibahas ini. Ya, begitu juga seterusnya sampai kepada tema yang terakhir, yaitu tentang dinamika Islam kontemporer. Yang dibahas ya ini, apa itu postmodernisme dan neomodernisme, Islam liberal, Islam kultural, dan Islam struktural. Ini dibahas, apa terorisme dibahas semua. Jadi itu tema-tema dibahas nanti dalam perkuliahan ini. Nah, bagaimana sistem perkuliahannya, Pak? Sistem perkuliahan nanti yang kita gunakan selama 1 semester ke depan adalah ya penugasan.
penugasan. Tugas itu berupa makalah nanti, nanti teman-teman saya minta untuk dibagi menjadi 12 kelompok ya, 12 kelompok, masing-masing kelompok membuat tema-tema itu. Selain itu nanti ada diskusi gitu, ada tugas kadang membaca artikel nanti saya sampaikan, kemudian tugas membuat makalah kelompok, silakan dibagi sekelas itu ya. Nanti presentasi, diskusi, aktif debat dengan teman-teman di kelas, diskusi, dan itu akan memberikan ruang bagi teman-teman untuk berekspresi, mempresentasikan, menampilkan hasil bacaan selama di rumah atau sebelum datang perkuliahan. Baik saudara, nah ini adalah kontrak belajar yang harus kita sepakati. Yang pertama bahwa toleransi keterlambatan perkuliahan nanti saya minta kepada saudara kurang lebih 15 menit dari jam yang ditetapkan. Kalau ada terlambat, lebih dari itu silakan konfirmasi ke Pak Ali. WA dulu, assalamualaikum Pak Ali, saya ini, NIM ini, prodi ini, terlambat datang di mata kuliah Bapak karena ban bocor dan seterusnya. Itu penting ya, harus ada konfirmasi. Yang kedua, wajib bagi saudara mengikuti perkuliahan saya ini berpakaian sopan dan rapi, menutup aurat. Kemudian makalah yang ditulis itu nanti ada ketentuannya. Anda tidak boleh plagiasi, ditulis di kertas A4 yang rapi, font Times New Roman, ukurannya spasi 1,5, marginnya 433. Kemudian membuat rujukan minimal 4 buku dengan cara footnote. Ya, makalah terdiri 3 bagian, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Dan saya tidak mengizinkan saudara menggunakan rujukan dari internet, karena internet boleh jurnal, tetapi nanti disusun, ditulis, dikutip sebagaimana pedoman pengutipan begitu, sehingga tidak copy paste. Karena kalau Anda copy paste atau plagiasi, saya tidak akan memberikan toleransi. Nah, ini plagiasi tidak akan mendapat nilai. Seminggu sebelum presentasi sudah ada makalahnya. Jadi ini adalah ketentuan di ruang, artinya ini adalah identitas saya. Saya ruang kantornya di ruang prodi S2 Ekonomi Syariah Kampus Panjang. Tetapi saya kalau konfirmasi terkait judul, tugas, perkuliahan bisa via WA di nomor saya ini. Saya kira demikian sedikit pengantar tentang orientasi perkuliahan di RPS mata kuliah ini yang harus Anda pahami dengan baik, bahwa Anda harus setidaknya mempunyai 1 atau 2 buku terkait dengan tema atau terkait dengan metode studi Islam ini, sehingga akan membantu Anda memahami mata kuliah dengan baik. Saya kira begitu. Nanti saya lanjut dengan pengantar dari mata kuliah ini. Terima kasih, demikian penjelasan RPS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.